Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pokok pembahasan esensi dan urgensi PKN serta dinamika dan tantangan PKN Indonesia. Kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Renonaldi Pratama Diasno, yang kedua Yusuf Kurniawan, yang ketiga Muhammad Zaki Rifsi, dan yang keempat Ashrafil Huda, yaitu saya sendiri. Esensi dan urgensi PKN. Pengertian mengenai esensi mengalami perubahan sesuai dengan konsep penggunaannya. Menurut Thomas Aquinas, esensi adalah sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak. Sedangkan urgensi ialah istilah yang menunjukkan pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Jadi bisa kita lihat esensi dan urgensi PKN untuk masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan dan kewarganegaraan diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktivitas, serta sehat jasmani dan rohani. Dinamika dan tantangan PKN Indonesia. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Praktik kenegaraan atau pemerintah Republik Indonesia sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia? Inilah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKN? Perkembangan praktik kewarganegaraan. 1. Periode 1 dari 1945 sampai dengan 1949. 2. Periode 2 dari 1949 sampai dengan 1950. Periode 3 dari 1950 sampai dengan 1959. Periode 4 itu dari 1959 sampai dengan 1966. Periode 5 yaitu dari 1966 sampai dengan 1998. Periode 6 yaitu dari 1998 sampai dengan sekarang. Dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntunan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dinamika perubahan dalam perkembangan iptek. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek.